Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. At-takbiru, takbir yaitu mengucapkan zikir di malam Idul Fitri atau Idul Adha atau di hari-hari raya. Zikirnya yang paling utama adalah takbir. Sampai-sampai tidak ada zikir yang paling bagus di hari raya kecuali takbir itu. Kita punya wiridan apa ketika takbir, maka takbir dulu itu yang paling bagus. Wiridan habis sholat aja itu dibelakangin. Tapi yang lebih dahulukan adalah takbir dulu. Nanti selesai takbir baru Allahumma antas salam dan seterusnya. Atau selesai takbir baru baca doa. Karena takbir ini adalah zikir yang paling utama di hari-hari raya atau malam-malam hari raya. Ya? Iya, habis salam langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dasar-dasarnya ada dalam hadis yang nanti akan kita baca ini. At-takbiru fil idaini sunnatun. Takbir dalam dua hari raya itu hukumnya sunnah. Lima sahha, karena hadis yang sahih dari Ummu Atiyah. Qalat, berkata Ummu Atiyah, kunna nu'maru bi ikhrajil huyyab fayukabbirna bi takbirihim. Aku pernah disuruh, kata Ummu Atiyah, untuk mengeluarkan huyyad, bacanya itu. Huyyad itu jamannya haid. Jadi orang-orang haid. Aku pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengajak keluar orang-orang yang perempuan yang sedang haid. Fayukabbirna, maka para perempuan haid itu kemudian bertakbir bitakbirihim, dengan takbirnya orang laki-laki. Ini hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim rawahu Syaikhan. Ini hadisnya hadis sahih. Memang takbir itu disunnahkan untuk seluruh orang, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, orang yang lagi suci maupun yang lagi berhadas. Kenapa saya sampaikan suci dan berhadas? Karena di sini huyab, haid, orang lagi haid boleh sholat apa enggak, Pak? Orang yang lagi haid boleh sholat apa enggak? Bang Gunawan lagi haid enggak boleh. Tapi kalau takbir boleh, tetap dianjurkan. Dan zikir-zikir lain juga boleh. Di sini hadisnya bi ikhrajil huyyad, menunjukkan bahwa kesunatan membaca takbir di malam-malam atau di hari-hari raya ini sangat dianjurkan. Nah, takbir ini ada dua, wa huwa qismani. Al-mursalu, yang pertama yang disebut dengan takbir mursal, huwa alladzi la yastafidu bi halin bal yu'tabihi fil manazil wal masajid. Ini adalah takbir yang tidak terikat dengan satu kondisi, tetapi dia dilaksanakan di rumah-rumah, di masjid-masjid, wat turuqi, dan jalan-jalan, lailan wa naharon, malam maupun siang. Wa yadkhulu waqtuhu min ghurubi syamsi, waktunya mulai dari terbenamnya matahari lailatayil idaini, pada dua malam hari raya, ila ayyuhrima al-imamu bi salatil id, sampai imam salat atau bertakbiratul ihram untuk salat id. Liqaulihi ta'ala wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Al-Baqarah 185. Ini dalilnya, dalil pertama ayat Al-Qur'an bahwa takbir itu disunnahkan, takbir mursal. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan hitungan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian membesarkan Allah atas karena apa? Karena hidayah yang sudah Allah berikan kepada kalian. Ini dalilnya walitukabbirullah, takbir. Wa qisa takbiru Idul Adha, dan dikiaskan takbir Idul Adha bi takbir Idul Fitri dengan takbir Idul Fitri. Yang pertama hadirin yang disebut dengan takbir mursal. Mursal itu adalah takbir yang yang tidak terikat dengan waktu-waktu sholat, tidak terikat dengan tempat-tempatnya. Pokoknya dimanapun, asal itu bukan tempat yang kotor, bukan tempat yang direndahkan, maka kita dianjurkan takbir. Namanya takbir mursal. Waktunya itu tidak terikat waktu sholat. Kapan itu? Mulai dari malam atau maghrib
Idul Fitri atau maghrib Idul Adha sampai khotib Allahu Akbar sholat. Sampai khotib sholat udah berhenti. Namanya takbir mursal. Takbir apa saudara? Mursal. Takbir mursal. Ini yang sering nih, asal udah ini aja pengumuman isbat ya. Besok Ramadan udah tuh di masjid musala-musala Allahu Akbar takbir mursal. Padahal nggak habis sholat ya takbir aja dia. Kadang-kadang petasan dulu, ya Allah petasan dulu, petasan takbir lagi Allah Akbar. Nanti habis isya takbir lagi, terus takbir terus nggak berhenti sampai habis subuh takbir lagi, sebelum subuh takbir, habis subuh takbir terus. Orang-orang pada mandi juga, bukan orang yang mandinya nih maksudnya. Orang-orang lagi pada siap-siap takbir terus sampai imam Allahu Akbar salat Idul Fitri atau Idul Adha, maka berhenti takbir mursal. Dimanapun, di rumah, di masjid, di jalan-jalan, maka disunahkan mengucapkan takbir mursal ini yang tidak terikat dengan waktu salat. Yang kedua ada namanya takbir muqayyad. Al-muqayyadu huwa alladhi yakunu khalfas salawati. Ini adalah takbir yang ada di belakang sholat atau setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini namanya takbir muqayyad. Kita yang jadi imam misalnya di rumah jamaah sama istri sama anak-anak, begitu selesai salam, assalamualaikum, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung gitu ajarin. Itu di belakang salat atau setelah salat fardu. Kapan waktunya takbir muqayyad itu? Takbir muqayyad, kalau tadi takbir mursal itu waktunya mulai dari maghrib Idul Fitri atau maghrib Idul Adha sampai imam salat Idul Fitri atau Adha. Nah, adapun takbir muqayyad ini waktunya mulai waktuhu li ghairil haji, untuk orang selain orang yang haji, min subhi yaumi arafata, dari subuhnya hari Arafah yaitu 9 Dzulhijjah, ila asri akhiri ayyamit tasyrik, hingga waktu asyar hari tasyrik. Hari Arafah itu sebentar lagi kita nih 9 Dzulhijjah. Kalau kita lebarannya Kamis, berarti hari Arafahnya Rabu, begitu ya. Nah, mulai dari subuh hari Rabu ini sudah boleh takbir muqayyad. Habis salat subuh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat zuhur begitu juga. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar. Asar begitu juga. Nah, nanti waktu maghrib juga begitu. Waktu maghrib malam takbiran, ini udah masuk 10 Dzulhijjah misalnya. Udah masuk 10 Dzulhijjah, maghrib baca juga. Namanya takbir muqayyad. Isya baca juga. Sampai selesai wirid sholat, doa. Nah, setelah itu kalau malam takbiran jadinya takbir mursal. Tanggal 10 Dzulhijjah. Khatib naik mimbar, selesai sholat Idul Fitri, udah. Selesai sholat Idul Adha, udah. Takbir mursal berhenti. Nanti untuk Idul Adha kita habis pada motong, habis nyate misalnya, kadang-kadang ada yang buat panitia dibikinin sop juga ya. Nah, jamaah sholat zuhur, habis sholat zuhur, fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanya takbir muqayyad. Asar begitu juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Terus maghrib begitu juga, 10 Dzulhijjah. Maghrib udah masuk 11. Dan begitu seterusnya, 11 Dzulhijjah, 12, 13 Dzulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik, sampai hari, kalau tadi contoh yang tadi itu berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Sampai Minggu asar itu masih ada takbir muqayyad. Minggu asar, habis asar kita terakhir tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti udah masuk maghrib malam Senin berarti ya. Maghrib malam Senin, hari tasyrik itu. Ngaji nggak hari tasyrik? Libur lu hari tasyrik mah. Apalagi kalau malam Senin takbiran.
Nah, karena udah masuk 14 Dzulhijjah, itu sudah lewat hari tasyrik, maka sudah tidak ada kesunatan lagi baca takbir. Jadi wiridnya gimana? Wiridnya biasa, wiridnya habis sholat aja. Kalau hitungan harinya dari mulai hari raya Idul Adha berapa hari? 3 hari gitu ya. Kalau dari Idul Adha jadi 4 hari. 4 hari ya. 10. Oh, yang muqayyad. Ini muqayyad. Muqayyad berarti dari Arafah malah. Dari tanggal 9. 9, 10, 11, 12, 13. 4 hari. Mulai dari hari Arafah itu udah boleh takbir. Tapi yang muqayyad, yang di belakang sholat, yang habis sholat. Subuh tanggal 9, berarti Rabu, Kamis, tasawuf 3 hari, 5 hari jadi. Kalau kita lebarannya itu Kamis, Rabu udah mulai takbir muqayyad, bukan takbir yang mursal. Mulai subuh udah boleh baca takbir. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari. Minggu asar berhenti. Minggu asar sudah tidak Minggu asar terakhir. Kemudian malam Seninnya maghrib udah wirid salat biasa, langsung aja astagfirullahaladzim la ilaha illallah qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Dalilnya mana tentang takbir ini, tentang takbir muqayyad? Ini dalilnya. 5 ruwiya an aliyin wa Ammarin radhiyallahu anhuma anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana, bahwasannya Nabi ada yajharu fil maktubati, Nabi membaca jahar dalam salat-salat wajib di bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa kana yaqnutu fi salatil fajri, dan Nabi itu kunut dalam salat subuh. Wa kana, nah ini mahalu syahidnya nih. Di sini poinnya. Wa kana yukabbiru yauma arafata min salati subhi, dan Nabi bertakbir mulai dari hari Arafah di waktu salat subuh, setelah salat subuh. Wa yaqta'uha salatal asri akhir ayyami tasyrik, dan Nabi memutus takbir pada waktu salat asar, ya maksudnya mengakhiri takbir pada waktu salat asar di akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Hadis riwayat Al-Hakim, ya ini wahada haditsun sahihul isnad, ini hadis yang sahih isnadnya. Imam Al-Hakim kitabnya Al-Mustadrak. Kemudian yang terkenal selain Imam Al-Hakim, ya Imam At-Tirmidzi boleh juga kita jadikan sebagai dalil Fadailul A'mal. Kemudian An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah juga boleh. Itu termasuk yang dalam Kutubus Sittah. Imam Al-Hakim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, 4 ditambah 2 Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang udah pasti sahih, Imam Bukhari dan Muslim. Disebut dengan Kutubus Sittah atau 6 kitab. Sigatut takbir. Nah, ini redaksi atau sigatnya takbir nih. Saya yakin udah hafal semua. Sigatuhu al-mustahabbatu hiya, sigah atau redaksi yang disunahkan inilah: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Cukup sampai situ, enggak usah tambah-tambahin. Panjang kalau ditambahin itu Bang Mutar. Biasanya Walau karihal musyrikun, apalagi walau karihal munafikun. Enggak boleh. Orang di sini nasnya itu, ini hadis Muslim, Imam Muslim nih. Iya. Sampai walau karihal kafirun udah cukup. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Nah, kadang yang dalam Fathul Qarib ada tambahan wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Kalau di sini langsung wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. tambahin musyrik walau kalian
munafikun. Iya, utama-utama semua. Bisa Itu hadis Imam Muslim sebagai dalil sigat takbir. Artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maksudnya kita kecil, kita nggak berarti apa-apa, ibadah kita bukan apa-apa. Kalau bukan Allah yang nuntun kita bisa ngaji, yang nggak bisa kita ngaji, kita kecil. Itu artinya kayak begitu. Subhanallah bukratan wa asila. Maha suci Allah baik di waktu pagi maupun sore. Allah itu yang maha suci. Kita kotor kalau bukan Allah yang mensucikan kita dengan ibadah-ibadah. Kalau bukan Allah yang bukan mensucikan kita dengan ngaji-ngaji ini, maka kita nggak bisa apa-apa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wala na'budu illa iyyah, dan kita tidak menyembah selain Allah kecuali Allah saja. Mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas, mengikhlaskan atau memurnikan agama untuk Allah saja, memurnikan ketaatan untuk Allah saja. Artinya saudara, puasa kita mulai dari tarwiyah, arafah, nah kemudian kita baca takbir, ini semua itu hanya karena Allah. Kita murnikan bukan untuk siapapun, tapi hanya untuk Allah. Kita murnikan ketaatan kita hanya untuk Allah dengan takbir itu. Ramadan juga demikian. Puasa Ramadan kita, taraweh, zakat, kita murnikan dengan takbir bahwa itu untuk Allah, dan kita nggak bisa apa-apa. Kita kecil, cuma Allah yang bikin kita bisa puasa sebulan penuh. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu kariha, benci, meskipun benci orang-orang kafir. La ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah saja. Shadaqa wa'dah, dia membenarkan janjinya, menepati janjinya. Wa nasara abdah, menolong hambanya. Wa azza jundah, dan menguatkan pasukannya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia mengalahkan barisan-barisan, mengalahkan kelompok-kelompok sendirian. Bukan kita yang mengalahkan musuh-musuh, tapi sejatinya Allah yang mengalahkan musuh-musuh kita. Sampai-sampai di ayat itu, di ayat Al-Quran itu, Allah bilang kepada Nabi Muhammad, wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Wahai Muhammad, bukan engkau yang melemparkan panah ketika engkau memanah, tapi Allah yang memanah. Hakikatnya begitu. Kita juga bukan kita ini yang ngaji hakikatnya, tapi siapa? Allah yang bikin kita bisa ngaji. Akhirnya memang semua Allah saja. Kita kecil, kita tidak apa-apa, kita bukan siapa-siapa kalau bukan Allah. Ini maksudnya takbir itu demikian. Takbir itu artinya membesarkan Allah dan mengecilkan diri kita, mengecilkan keakuan kita. Oleh karenanya kontradiksi atau kontradiktif kalau ada takbir kemudian dijadikan untuk membesarkan ego atau membesarkan kemauannya. Orang takbir, nyuruh takbir, tapi merasa gede dengan takbirnya. Itu pernah dipakai juga buat ISIS. ISIS itu kalau pengen bunuh musuhnya atau bahkan pengen maaf gitu ya, pengen perkosa perempuan perang, tawanan perang, itu pakai takbir. Itu kan namanya bukan mengecilkan dirinya, membesarkan dirinya, merasa saya berhak untuk semua ini, dan saya besar, aku besar. Allahnya nggak kelihatan di situ. Jadi yang ada nafsu-nafsu aja semuanya. Saya katakan tadi kontradiksi, maknanya itu kontradiktif, recehan kenapa asal gitu. Kajian, makanya letakkan takbir pada tempatnya. Wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Walillahil hamd, hanya milik Allah sajalah alhamdu, segala puji. Walillahil hamd. Kalau bocah-bocah, walillah ilham, la ilham siapa? Temen lu dong ilham. Walillahil hamd, hanya milik Allah saja seluruh pujian. Lima sahha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahu Aliyu
Qalahu ala safa, maaf. Qalahu ala safa rawahu Muslim. Karena hadis sahih bahwasanya Nabi pernah mengumandangkan takbir ini di atas bukit Safa. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini sigat takbir dan juga kesunatan-kesunatan. Kesimpulannya takbir ada dua macam, ada takbir mursal dan ada takbir muqayyad. Ad-darsus sadis wal ishrun fi salatil kusufaini wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.